Halo, selamat datang di channel saya, Ali Okta. Dan di video kali ini saya mau ngasih beberapa alasan buat teman-teman semua untuk beli atau nggak beli sama sekali si Poco F3. Di video sebelumnya kita udah unboxing yang kemarin sempat salah kirim oleh seller ya, yang saya pesan 8256 tapi yang datang 6128. Nah, di situ memang agak gimana ya, soalnya kalau Poco F3 ini dia nggak support untuk slot SIM card, makanya saya pilih yang terbesar. Tapi yang datangnya malah yang 6128, abis itu saya jual lagi dan saya beli yang 8256. Dan kemarin saya juga sempat salah bilang kalau yang backdoornya itu dia plastik, tapi sebenarnya itu adalah kaca yang udah Corning Gorilla Glass 5. Nah, mari kita mulai dari alasan untuk beli si Poco F3. Alasan yang paling pertama untuk beli si Poco F3 adalah chipsetnya. Nah, untuk chipsetnya, si Poco F3 ini menggunakan Snapdragon 870, di mana untuk di kelas ya, si Poco F3 ini merupakan salah satu HP dengan chipset yang terbaik. Chipset Snapdragon 870 ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang hobi main game, seperti game PUBG, Genshin Impact, atau game-game berat lainnya. Untuk di PUBG aja dia udah support untuk Ultra HD, apalagi kalau kita ubah settingannya ke HD, itu udah dukung untuk FPS-nya itu sampai ekstrim. Untuk main Genshin Impact, aman. Itu semua rata kanan bisa dipakai di Poco F3. Dan untuk game berat lainnya seperti emulator Nintendo Switch, itu udah support di Poco F3. Walaupun FPS-nya mentok sampai 30, tapi itu kan sebenarnya masih dalam tahap pengembangan oleh emulatornya. Dan kalau kalian mau main emulator Nintendo Switch, itu kalian perlu konsol lagi atau controller lagi, itu seperti yang di sana. Ada si GameShare X2 Type-C yang sebenarnya juga udah support di beberapa HP, tapi untuk yang chipset Snapdragon 870 ini sebenarnya memang belum masuk ke dalam listnya. Tapi saya udah coba dan itu cocok untuk main di Poco F3. Sebenarnya kalau untuk emulator ini, si Poco X3 Pro itu sebenarnya juga udah support. Tapi memang nggak semua game bisa dimainin di sana. Jadi ada beberapa list game yang bisa dimainin di emulator itu. Dan setahu saya itu grafiknya juga udah cukup berat. Dan si Poco F3 ini bisa dengan lancar memainkan game Nintendo Switch di HP-nya. Untuk buka sosmed, aplikasi-aplikasi berat lainnya seperti aplikasi editing video, itu sebenarnya juga udah bisa dipakai di Poco F3. Jadi untuk chipsetnya ini memang benar-benar yang terbaik di kelasnya. Di rentan harga 4-5 juta, ini merupakan salah satu chipset yang terbaik yang ada untuk saat ini. Lalu untuk alasan yang kedua, saya memilih untuk bagian displaynya. Display si Poco F3 ini dia mempunyai layar 6,7 inci yang udah Super AMOLED. Nah, di sini Poco F3 dia mempunyai refresh rate 120 Hz. Lalu juga untuk touch rate sensornya itu sampai 240 Hz, dimana itu dua kali dari si refresh rate-nya sendiri. Lalu dia juga udah support untuk HDR10+. Nah, di sini karena udah pakai layar Super AMOLED, jadi dia bisa pakai fitur Always On Display, terus juga notifikasi lewat layar. Lalu untuk kita pakai di bawah sinar matahari yang terik, itu juga masih kelihatan. Jadi udah aman banget untuk layarnya. Lalu untuk alasan yang ketiga itu saya suka dari speakernya. Untuk si Poco F3 ini, dia menggunakan dual speaker di atas dan di bawah. Dan ini bukan dari earpiece-nya, tapi memang ada speaker di bagian atasnya. Lalu juga di bagian bawah juga ada speaker. Jadi dia udah support untuk Dolby Atmos Stereo. Nah, ini kan juga merupakan salah satu fitur yang penting kalau kita gunakan HP untuk multimedia, apalagi untuk menonton film. Nah, apalagi kita gabungin sama layarnya tadi yang udah Super AMOLED. Jadi, experience kita untuk menonton film jadi lebih seru karena ada dual speaker, juga layarnya juga bagus. Dan pokoknya itu enak banget dipakai untuk nonton. Dan untuk alasan yang terakhir, si Poco F3 ini udah support untuk 5G. Ya, sekarang memang Indonesia belum semuanya kebagian untuk 5G, tapi udah mulai masuk 5G di Indonesia. Nah, jadi untuk pemakaian si Poco F3 ini, walaupun dia memang belum dapat untuk frekuensi yang sekarang, tapi kedepannya pasti bakal bisa dipakai untuk 5G. Jadi ini udah future proof. Jadi ya untuk beberapa tahun ke depan, si Poco F3 ini masih layak untuk digunakan. Oke, tadi itu dia beberapa alasan buat beli si Poco F3. Lalu alasan buat nggak belinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, si Poco F3 ini dia nggak ada earphone jack. Ya, di harga 4-5 jutaan, si Poco F3 ini memang banyak mengurangi beberapa hal untuk mendapatkan yang penting-penting aja. Jadi kalau untuk earphone jack, dia nggak merasa begitu penting, makanya nggak disematkan di HP ini.
Dan ini sebenarnya pendapat pribadi ya, kalau untuk alasan pertama buat saya nggak beli itu nggak ada earphone jack. Karena sebenarnya untuk saya membutuhkan earphone jack untuk membuat konten seperti ini atau beberapa konten lainnya. Dan memang di Poco F3 ini udah disediakan kabel tambahan untuk koneksi Type-C to earphone jack 3,5 mm. Tapi rasanya ribet aja gitu bawa-bawa kabel lagi kemana-mana. Jadi untuk main game atau dengerin lagu atau nonton film, saya lebih memilih pakai headset yang udah ada colokan Type-C-nya langsung. Jadi nggak perlu pakai converter lagi, langsung colokin USB Type-C ke portnya tadi. Ya memang ini sih sebenarnya nggak bisa dibilang nggak terlalu penting, tapi bagi saya ini merupakan suatu hal yang penting, earphone jack 3,5 mm gitu loh. Karena sebagian besar saya udah banyak beli earphone jack yang 3,5 mm mulai dari si Xiaomi-nya sendiri, Samsung, terus juga ada yang Nokia. Nah yang paling saya suka itu si Nokia. Kenapa? Karena suaranya lebih jernih. Dan juga untuk audio dia juga lebih bagus, suaranya lebih clear gitu ya. Tapi nggak bisa dipakai ke si Poco F3 secara langsung. Harus pakai konverternya lagi. Tapi sekarang konverternya saya tinggal di rumah buat pakai mic wireless. Karena dia colokannya juga colokan 3,5 mm. Nggak bisa pakai langsung ke Type-C, jadi ya udah untuk produksi aja ditinggalin di rumah konverternya. Ya gitu aja sih sebenarnya untuk alasan yang pertama ya. Lalu alasan yang kedua untuk di bagian kameranya. Ya walaupun sebenarnya kamera di Poco F3 ini sebenarnya udah cukup bagus, tapi kalau dibandingin di kelasnya si Poco F3 ini jelas bukan yang terbaik. Yang pertama, si Poco F3 ini dia hanya mempunyai kamera dengan resolusi 48 megapiksel, di mana di kelasnya itu udah banyak banget yang berlomba-lomba sampai 64, 108 gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ini nggak menentukan juga untuk kualitas gambarnya. Lalu kalau kita bandingin dengan lawannya atau kerabat-kerabatnya di HP 4-5 jutaan, itu sebenarnya ada lagi Samsung Galaxy A52 yang kameranya jauh lebih bagus daripada si Poco F3 ini. Apalagi di A52 dia udah pakai OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi di sana untuk menangkap gambar dan video jadi lebih stabil, apalagi kalau pakai mode malam. Itu kameranya lebih stabil dan bisa menangkap gambar lebih baik. Nah untuk si Poco F3 memang bukan jelek-jelek banget, tapi ya kurang lebih ya biasa aja kalau untuk di harga 4-5 jutaan. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa bilang ini jelek, tapi ini juga nggak terlalu bagus atau yang terbaik di kelasnya. Jadi buat kalian yang nyari kamera yang lebih bagus, skip aja deh Poco F3. Lalu yang terakhir tidak adanya slot micro SD. Nah, di sini Poco F3 hanya bisa menggunakan dual SIM tanpa tambahan micro SD. Jadi ini bukan hybrid ataupun triple slot apalagi ya. Jadi si Poco F3 hanya bisa mengandalkan memori internalnya saja. Dan di sini kalian memang benar-benar harus pintar-pintar milih untuk memori internal yang kalian butuhkan. Apakah cukup dengan yang 128 atau kalau kalian kurang, kalian bisa beli yang versi yang 256 GB. Nah, di sini juga ada perbedaan RAM antara yang 128 dan 256. Ya, yang untuk 128 RAM-nya cuma 6 GB, yang 256 itu RAM-nya 8 GB. Jadi, memang kalian harus putuskan dengan benar-benar apakah mau beli yang 128 atau yang 256. Selisih harganya itu sampai 500.000. Kalau saya sih lebih milih yang varian tertinggi aja, jadi lebih aman, 256 GB juga RAM-nya juga lebih besar, 8 GB. Oke, tadi itu dia beberapa alasan buat yang nggak beli. Selebihnya untuk sektor-sektor lainnya itu sebenarnya aman, seperti baterainya yang udah 4200, support untuk turbo charging di HP Poco sampai 33 watt, terus juga ya desainnya oke karena udah pakai Corning Gorilla Glass depan belakang, terus juga nggak terlalu norak. Apalagi ya, kalau untuk yang lainnya sih aman menurut saya, jadi nggak terlalu pusing untuk dipikirkan karena ya untuk rank harga segitu juga 4-5 jutaan, untuk yang lainnya itu masih normal gitu. Jadi si Poco F3 ini mempunyai beberapa kelebihan nih kalau kita summary. Yang pertama layar, yang kedua chipsetnya, yang ketiga speakernya, terus dia juga udah 5G. Untuk di kelasnya ya, di 4-5 jutaan. Lalu untuk kekurangannya si Poco F3 ini, yang pertama dia nggak ada earphone jack, terus juga dia nggak ada slot untuk micro SD, terus untuk kameranya dia juga bukan yang terbaik di kelasnya.
Kayaknya itu aja untuk di video kali ini. Jadi itu dia beberapa alasan buat kalian beli si Poco F3 dan beberapa alasan buat kalian nggak beli si Poco F3 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Priyatna mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!